Oke, selamat sore, salam olahraga, Bapak Egar dan Ibu Ina. Salam olahraga. Selamat sore, salam olahraga. Salam Piala AFF. Amin. 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 Final. Ya. Mungkin kita topiknya langsung ke pertandingan antara Singapura dan Indonesia di leg kedua kemarin. Ada ulasan sendiri dari Bung Egar? Monggo dipersilakan. Ya. Sorry Van, tadi gimana? Terkait dengan pertandingan Indonesia dan Singapura di leg kedua, mungkin ada ulasan tersendiri dari Bapak Tegar. Monggo dipersilakan. Terkait dengan pertandingan kemarin ya, crazy match bro. Gila, pertandingan gila, serius. Itu salah satu pertandingan paling serius, paling benar-benar gila sih yang pernah gue tonton selama gue dukung timnas dari kecil sampai sekarang. Itu benar-benar yang bikin gue dak-dikduk. Selain lawan Malaysia kemarin ya, karena lawan Malaysia juga agak dak-dikduk, tapi pas lawan Singapura benar-benar dak-dikduk. Benar kata Coach Sintayong bahwa kemarin semifinal kita dari surga ke neraka. Itu yang gue rasain, atau mungkin beberapa banyak fans Indonesia juga rasain gimana kita ngelawan ketika 90 menit kita ngelawan ini sih 9 pemain, tapi kita bahkan sampai menit 86 kita tertinggal 2-1 sebelum Pratama Arhan berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Itu pun juga golnya agak-agak berbau offset ya. Kita cukup beruntung gol itu masih disahkan, dan juga setelah adanya gol gue cukup senang sekali karena akhirnya Indonesia bisa memperpanjang nafas asa mereka untuk masuk ke final AFF. Tapi 1 menit kemudian Arhan juga melakukan pelanggaran dan akhirnya si Singapura dapat penalti, dan itu adalah salah satu momen di mana gue seperti pasrah lah sama keadaan. Gue kemarin berdoa, ya Tuhan kalau rezeki gak kemana, gue udah pasrah gitu kan. Ini udah penalti 90% bakal gol, dan ya puji syukur lah kemarin Nadeo bikin penyelamatan gemilang bisa menepis tendangan Faris Ramli di menit 90. Itu sih Wan, benar-benar pertandingan gila sih selama gue nonton timnas, bikin dak-dikduk ser banget lah. Oke, mungkin gue langsung ke Ibu Ina ini terkait dengan pertandingan beberapa hari yang lalu antara Indonesia dan Singapura. Tanggapannya Ibu Ina? Wah, jantung gue hampir aja copot ya. Sama sih kata Mas Egar, itu emang one of the craziest match ya I've ever seen. Karena yaitu tadi kita sudah unggul terlebih dahulu, terus akhirnya kita dikejar oleh Singapura ya. Singapura membalikan keadaan dengan posisi 9 pemain. Jadi gue lihat sih di Twitter apa di media sosial gitu, masyarakat Indonesia tuh pendukung timnas sudah kayak mulai ciut ya, udah kayak udahlah tipis harapan, kok bisa-bisanya kalah dengan 9 pemain begitu. Tetapi pada akhirnya Pratama Arhan berhasil membuahkan gol dari tepisan siapa Cak Suni ya, Hasan Suni, dari sudut tipis ya kalau nggak salah waktu itu, dan akhirnya di situ memberikan kita kesempatan lagi ya, skor berubah menjadi 2-2. Tapi itu tadi 1 menit kemudian terjadi insiden ya, drama penalti. Nggak tahu kenapa ya, kemarin tuh biasanya kalau misalnya penalti nih gue nggak mau ngelihat gitu karena saking deg-degannya, tapi kemarin kayak punya insting aja, kayaknya nggak masuk deh. Akhirnya gue ngelihat dan alhamdulillah benar-benar nggak masuk ya eksekusi yang dilakukan oleh pemain nomor 10 Singapura kalau nggak salah. Dan akhirnya ya kita menang walaupun harus dengan drama extra time yang sungguh-sungguh membuat gue spot jantung ya. Jadi kayak kemarin dari yang astagfirullah ke alhamdulillah ya, seperti kayak kehidupan lah, roda kehidupan di bawah di atas dan kayak gitu. Dan iya, pada akhirnya ya kita harus bersorak sih masuk ke final, tetapi kita ditunggu oleh lawan berat Thailand yang notabene kita juga sulit ya mengalahkan mereka, tapi tidak ada yang tidak mungkin untuk pertandingan final besok. Oke, Gar, gue mau bahas babak pertama, Gar. Pertama soal gol cepat dari Ezra Walian di menit 11.
Terus yang kedua nih, kartu merah yang diterima oleh Safwan Baharudin nih. Terus langsung gol saat tendangan bebas umpan dari nomor 8 kalau nggak salah. Tanggapannya Gar terkait babak pertama? Ya, babak pertama di awal-awal pertandingan kita sangat menguasai pertandingan di mana gol cepat dari Ezra Walian berhasil membuat kita sedikit lega. Akhirnya kita unggul secara agregat 2-1. Tapi secara permainan memang Singapura memberikan salah satu perlawanan sengit bagi Indonesia. Tapi overall di babak pertama kita sangat-sangat menguasai pertandingan. Gol pertama juga gue apresiasi bagaimana Witan Sulaiman bisa memberikan assist yang luar biasa, sangat tenang bisa melewati Safwan Baharudin dan juga bisa memberikan umpan yang sangat baik kepada Ezra Walian sehingga Ezra Walian bisa mencetak gol setelah mendapatkan kritikan pedas dari para pengamat sepak bola Indonesia dan juga dari supporter. Dan kalau yang masalah kartu merah dari Safwan Baharudin juga itu sangat-sangat pantas sih, dan juga apresiasi juga dengan Rizky Ridho karena dia head to head sama Safwan Baharudin kemarin. Dia diprovokasi terus oleh Safwan Baharudin, tapi dia tidak membawa ego ini sih pemain Liga Indonesia di mana ketika dikasari dia ikut emosi, tapi si Rizky Ridho bisa mengontrol emosinya dan bahkan si Safwan Baharudin malah lebih emosi karena tidak bisa memancing emosi dari Rizky Ridho sehingga akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Dan lagi-lagi memang kelemahan kita dari dulu sampai sekarang, Sintayong harus segera segera memperbaiki. Kita selalu kalah dan selalu lemah saat set piece. Kemarin umpan tendangan bebas dari Syahdad Sulaiman berhasil dikonversi menjadi gol di menit injury time babak pertama oleh Song Iyong. Jadi sehingga walaupun kita unggul pemain ternyata kita harus kebobolan di menit-menit akhir. Dan di situ gue saat sayangin sebenarnya akhirnya mental anak-anak Indonesia agak down sih karena memang dengan 10 pemain Singapura permainan kurang menggigit di babak pertama tapi bisa untuk melakukan gol yang untuk menyamakan kedudukan di babak pertama. Oke, gue lanjut ke babak kedua nih, Mbak Ina nih. Ini babak kedua ini kan ibarat hidup dan matinya Indonesia. Secara di atas kertas mungkin Indonesia diunggulkan untuk lolos ke final. Namun apa daya ketika lawan 9 pemain saja nampaknya kesulitan dan Sintayong harus memutar otak. Mungkin dari Mbak Ina sendiri ada tanggapannya gak nih dengan penampilan terbaik dari salah satu pemain Singapura yang bernama Hasan Suni? Iya, kemarin kalau kita melihat ya penyelamatan Hasan Suni itu banyak sekali ya karena kita juga shot on targetnya lumayan dari pemain Indonesia tapi berhasil ditepis bahkan ditangkap oleh penjaga gawangnya Singapura. Ya menurut gua kalau misalnya dia nggak kena kartu merah mungkin dia bisa menjadi man of the match dan mendapat HP dari sponsor ya. Dari salah satu sponsor karena udah rame di Twitter ya nggak jadi dapat HP dong Cak Suni bla 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 kayak gitu. Dan gua rasa sih tapi kelemahan dari pertahanan Singapura ya kemarin apalagi 3 gol Indonesia itu diciptakan melalui kemelut di depan gawang dan pada akhirnya keteteran juga tuh back-backnya Singapura pemain belakang dan Hasan Suni juga harus bingung mungkin ya banyak pemain sebenarnya banyak yang support tetapi pada akhirnya ya bola blunder dan segala macam dan gol ketiga bunuh diri juga dari pemain Singapura dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain timnas kita. Gol yang terakhir Egy juga diciptakan melalui kemelut di depan gawang dan ya untuk menggenapkan skor menjadi 4 gol untuk kemenangan timnas ya. Gua rasa ya itu tadi pertandingan yang penuh tensi tinggi ya walaupun sebenarnya Singapura bukan musuh bebuyutan sih tapi karena kemarin seru banget gitu jadi banyak juga antusias apalagi di sini juga penentuan kita ke final gitu yang ke-6 kali ya udah cukup menjadi runner up semoga ya besok dan semoga jadi juara lah. Amin. Gar, gue mau bicara soal teknis di luar lapangan nih. Ini faktor non teknis nih sebenarnya. Ketika salah satu pendukung Singapura ini memprovokasi pemain kita Marco Merauja atau Marco Sandi.
dan beberapa pemain timnas lainnya di saat timnas Singapura mendapatkan penalti. Lu ada komentar gak terkait hal tersebut? Karena kan ini udah terkesan selain memprovokasi pemain timnas juga ibaratnya merendahkan markat martabat sebuah negara gitu, Gar. Ya, ini sih nggak bisa gua terlalu komen banyak karena memang tensi pertandingan di stadion sangat-sangat panas kemarin. Yang sangat-sangat jelas yang saat emosi kemarin si Sandi Merauke sama si kiper kita Sarul Trisna kemarin. Pendukung Singapura memprovokasi bench pemain kita karena mendapatkan penalti di menit-menit akhir, dan akhirnya ya Tuhan Maha Adil, mungkin karma is real ya kalau kata orang-orang sekarang gitu kan, akhirnya Singapura tidak bisa mencetak gol melalui penalti. Gua rasa sih ini menjadi salah satu ini presiden buruk lah ya bagi tuan rumah Singapura, di mana rasisme dan provokasi benar-benar terjadi kepada pemain-pemain kita, apalagi sampai di-upload di media sosial bahwa dalam tanda kutip harus mengucapkan kata-kata yang tidak pantas lah, seperti kata-kata hewan gitu kan kepada pemain timnas kita, di mana kita sebagai pecinta timnas pastinya sangat tidak terima. Mereka adalah mewakili 270 rakyat Indonesia, dan gue sebagai supporter pastinya sakit hati dan nggak terima sih sebenarnya. Tapi gue harap AFF sebagai penyelenggara turnamen bisa bertindak lebih tegas terkait dengan kejadian kemarin. Mungkin ada beberapa punishment yang harus diberikan kepada ini tuan rumah dan kepada supporter agar hal-hal seperti ini, hal-hal yang mencederai fair play tidak terulang kembali di kemudian hari. Gitu sih, Van. Sebelum gue berbicara soal final, mungkin gue langsung bahas pertandingan antara Thailand dan Vietnam kemarin nih. Kait dengan statistik antara Thailand dan Vietnam, Gar. Lu kan kebetulan juga nonton nih. Menurut lu permainan Thailand itu seperti apa sih? Tim sebesar Vietnam ini yang di grup kita begitu superior dapat dilewati oleh Thailand. Ya, gue kemarin nonton pertandingan Vietnam dan Thailand di leg kedua ya. Secara permainan overall, gue rasa Indonesia dan Thailand punya kesempatan yang sama, 50-50 buat memenangkan pertandingan besok di leg pertama dan kedua. Tinggal bagaimana kesiapan mental pemain kita sih, Pan, buat menghadapi Thailand, di mana Thailand menjadi salah satu momok yang mungkin cukup menyulitkan di persepak bolaan, khususnya di Asia Tenggara. Kemarin secara permainan overall, Vietnam lebih menguasai pertandingan dan pemain-pemain Thailand lebih banyak menunggu dan hanya mengandalkan serangan balik. Itu kemungkinan karena memang di leg pertama mereka sudah unggul 2-0, jadi mereka ingin lebih untuk mengamankan keunggulan mereka. Di sini yang sebenarnya yang menjadi titik konsen gua ketika gua lihat Vietnam dan Thailand. Vietnam secara permainan sangat-sangat baik, menyerang secara total kepada timnas Thailand, dan mungkin mentality pemain-pemain Thailand di mana diisi oleh Chanatip Sokrasin, terus si Sarah Yuyen, Terasil Dangda, di mana pemain-pemain ini adalah pemain-pemain berpengalaman. Sejak terakhir kita bertemu di final 2016, mereka masih ada di squad sekarang. Jadi mungkin ketenangan mereka dan pengalaman mereka bisa meredam semua gempuran-gempuran dari timnas Vietnam. Bagaimanapun, kita juga pastinya ketika kita juga bisa berhasil menahan imbang Vietnam di grup kemarin, kita pastinya bisa untuk melewati ini sih hadangan timnas Thailand. Kemarin juga permainan Thailand juga nggak begitu istimewa juga, karena mungkin seperti gua bilang pengalaman dan ketenangan mereka untuk meredam kekuatan Vietnam akhirnya bisa berakhir imbang. Gua rasa sih bakal menjadi pertandingan ini sih seru lah di partai final antara Indonesia dan Vietnam, di mana Indonesia dan Thailand, Indonesia diisi pemain-pemain muda yang minim pengalaman tapi punya semangat juang yang tinggi, sementara Thailand diisi oleh pemain-pemain yang syarat pengalaman yang sudah banyak ini sih malang melintang juga di Liga Champions Asia, dan juga ada beberapa yang ada di Liga Jepang, seperti itu, Pak. Oke. Berbicara soal final nih, gue langsung ngomong ke Bu Ina nih. Sepertinya excited sekali dengan partai final ini. Cuma, gue ada salah satu pertanyaan dari beberapa netizen juga nih, terkait dengan niatan dari Ketua Umum PSSI kita yang ingin masuk ke ruang ganti timnas. Tanggapannya dari lu gimana? Wah, gue baru dengar nih malah.
Emang harusnya nggak boleh ya kalau peraturan sebenarnya nggak boleh ya? Secara regulasi mungkin secara regulasi memang tidak diperkenankan selain official team. Oke. Iya, mungkin tanggapan gue ya harus lebih apa ya namanya bijak lagi ya. Kapan apa namanya pihak PSSI masuk ke ruang ganti. Pokoknya tahulah batasan-batasannya begitu. Dan mungkin maksudnya adalah untuk memberikan semangat. Sorry, ini sebelum pertandingan apa sesudah pertandingan? Ini sebelum pertandingan. Oh, sebelum pertandingan. Mungkin niatannya adalah untuk menyemangati para punggawa, tetapi kalau misalnya itu tidak sesuai prosedur karena di luar dari official team ya tidak dibenarkan juga ya. Semoga aja ini apa ya nggak menjadi justru nggak menjadi apa ya bulan-bulanan orang banyak ya atau mengganggu konsentrasi timnas sendiri ya. Ya semoga ini tidak terulang apalagi di partai puncak besok begitu. Karena gue baru tahu aja sih nih kabar ini. Egar deh, lu kan memperhatikan gayanya seorang ketua PSSI sekarang nih. Lu ada tanggapan nggak nih tentang gaya kepemimpinan ketua PSSI sekarang? Bahkan dia sampai mau melobi AFF untuk masuk ke ruang ganti. Ya, ini ya kabar itu barusan aja gua lihat di beberapa platform media sosial sekitar jam 2 lah tiba-tiba ada kabar bahwa ketua umum PSSI kita Iwan Bule ingin masuk ke locker room di leg kedua, Van. Dia rencananya tanggal 30 Desember bakal terbang ke Singapura dan akan meminta izin kepada AFF untuk bisa masuk ke locker room ketika setelah pertandingan. Tapi gue rasa itu sih secara aturan memang tidak diperbolehkan secara official tim dan pemain untuk masuk ke locker room. Dan juga memang gue rasa sih ini sesuatu yang nggak perlu lah. Ini harusnya Iwan Bule lebih paham sih bagaimana dia harus cara menyemangati punggawa timnas kita mungkin by phone atau by Zoom gitu kan akhirnya sebelum ini. Soalnya gini, itu bisa mengganggu ini sih apa non teknisnya juga sih psikisnya pemain jadi terbebani juga sebenarnya kan. Nah apalagi di aturan sebenarnya kan nggak boleh dan juga gua rasa sih memang Iwan Bule juga gua nggak mau suzon gitu ya Van ya. Tapi mungkin ingin memanfaatkan momentum juga bahwa timnas kita lagi trending-trendingnya karena bisa dengan skuad pemain muda bisa lolos ke partai final, bisa mengalahkan Malaysia, bisa mengalahkan tuan rumah Singapura. Ingin seandainya jika Tuhan mengizinkan Indonesia bakal juara, mungkin ini ada andil saya lah. Kalau buru-burunya sih gitu sih, gue gak mau berpikir buruk aja. Tapi gue rasa dari kemarin-kemarin Iwan Bule pun nggak masuk ke locker room, permainan Indonesia itu lebih baik, lebih sangat-sangat optimal. Dan gue rasa cukup aja hadir di stadion, cukup ada di di menonton di stadion aja, gua rasa udah cukup, tidak perlu lah. Karena menurut gua masalah dia masuk malah menjadi beban mental dan juga gua takut ada faktor-faktor non teknis terkait dengan apapun itu. Kita tahu di tahun 2010 ketika kita euforia 2010, era-era Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, ketika itu ketua umum kita Nurdin Halid masuk ke locker room dan apa yang terjadi ketika dia masuk ke locker room di Bukit Jalil Stadium, timnas kita kalah 3-0. Gue takutnya ada sesuatu non teknis yang terjadi lah di situ. Gua rasa lebih bijak lah ketua umum PSSI kita agar tidak perlulah sesuatu hal-hal yang melanggar aturan itu harus diterobos. Gua harap cukup dengan doa dan dukungan, mungkin hadir ke stadion langsung. Mungkin gua setuju kalau dia harus hadir langsung ke National Stadium buat menonton. Gua rasa itu lebih bijak daripada dia harus langsung masuk ke locker room. Takutnya mengganggu konsentrasi pemain-pemain kita dan juga menjadi beban buat pemain-pemain kita. Dan apalagi ini pemain skuad sangat muda dihadiri oleh ketua umum itu kayaknya bakal menjadi sebuah beban. Gue harap sih Iwan Bule lebih bijak lah dalam mengambil keputusan inilah. Gue harap mungkin besok dia meralat ini sih keinginan dia lah. Ini kan keinginan pribadi dia sebenarnya. Ya. Terima kasih Egar Bule. Egar Bule. Nah, gue mau nanya ke lu nih, Nak. Menurut lu, ini kan udah banyak donatur nih yang berbicara di media soal bonus. Menurut lu, bonus itu seharusnya dibicarakan sebelum pertandingan dan
dikasihnya pas misalkan di leg pertama langsung dikasih, atau dia cukup berbicara soal bonus cuma nominalnya di akhir ketika timnas itu juara ataupun seandainya gagal, tidaknya juga diberikan apresiasi. Menurut lu bagaimana seharusnya, Nak? Iya, gue baru denger sih ada apa namanya kabar bonus ya. Kalau misalnya juara ada nominalnya ya kalau nggak salah berapa sih? Satu Beda-beda. Soalnya donaturnya kan dari mana-mana. Oh gitu. Iya. Iya, apa namanya ya menurut gua itu bisa menjadi apa motivasi tersendiri ya untuk timnas karena kalau kita berkaca dari cabang olahraga lain seperti bulu tangkis gitu yang sering juara itu kan udah sebelum apa namanya pertandingan udah up nih berita atau bocoran apa namanya bonus yang akan diberikan kepada pemain kalau misalnya menang begitu. Nah, menurut gua ada pro dan kontranya sendiri sih. Kalau untuk bonus gitu mungkin apa ya namanya? Bisa disebutin nominal pemain akan lebih termotivasi dan menurut gua bakal lebih apa namanya? Lebih apa namanya? Lebih maksimal gitu kalau diberikan setelah pertandingan, setelah final selesai. Tapi dengan catatan kalau misalnya juara gitu. Tapi kalau misalnya pun misalnya nggak juara, pastinya ada bonus juga sih yang seharusnya diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain muda karena menurut gue ini udah pencapaian yang sangat baik sekali ya dengan squad-squad yang apa namanya diracik oleh coach STY ini sudah mencapai final yang terdiri dari pemain-pemain sangat muda ya, umur 19, awal 20 dan sebagainya. Ya, apa ya menurut gue gitu sih, bakal menjadi motivasi tersendiri untuk timnas itu pro-nya. Tapi ya kontranya ini kan ya apa ya gimana kalau berbicara masalah uang nih sensitif banget ya. Ada banyak kasus yang dijanjikan 1M misalnya, tetapi dalam kurun waktu tertentu tidak cair-cair begitu. Nah, itu juga apa ya jadi kontranya sendiri gitu. Oke. Ini update terkini aja ya. Beberapa orang sudah menjanjikan bahkan Juragan 99 sudah memberikan 500 juta kepada PSSI nih. Karena PSSI dalam hal ini timnas berhasil masuk ke final Piala AFF. Dan untuk donatur lainnya, update terkini, PLT Gubernur Sulsel juga memberikan 2 unit rumah untuk Irfan Jaya dan Asnawi. Itu sudah janjinya PLT Gubernur nih untuk memberikan apresiasi kepada putra daerahnya ketika nanti Indonesia juara Piala AFF. Mungkin kita cukup sekian untuk bumbu-bumbu di luar sana. Kita langsung ke pembahasan Indonesia-Thailand. Gar, terkait dengan pertemuan Indonesia-Thailand nih. Ini kan salah satu musuh paling berat lah di Asia Tenggara. Menurut lu gimana? Ya, dari slide yang lu tampilin di sini emang bagaimana Thailand menjadi salah satu musuh terberat kita di kawasan regional ASEAN ya. Di mana dari beberapa pertandingan kita bisa unggul, tapi bahkan tidak jauh lebih baik juga kita sering dikalahkan bahkan dengan skor yang sangat mencolok. Pertandingan terakhir kita kemarin ketemu di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, di mana itu adalah pertandingan kompetitif pertama dari Coach STY, di mana pertandingan yang dilaksanakan di Dubai kita berhasil menahan imbang Thailand 2-2 di Dubai. Dan itu adalah poin pertama kita dan bahkan poin terakhir kita lah, poin satu-satunya poin yang kita dapatkan di kualifikasi World Cup 2022. Dan juga di leg bukan di leg pertama. Di pertemuan pertama di GBK kita sempat terbantai 0-3 oleh Thailand lewat 2 gol dari Supacok Saracat yang kemungkinan bakal bermain di leg pertama nanti. Dan juga di AFF 2018 kita kalah 4-2 ketika main di Raja Manggala Stadium di Bangkok. Dan yang sangat-sangat menyakitkan adalah pastinya di final Piala AFF 2016 di mana di leg pertama kita sempat unggul 2-1 di Pakansari Stadium. Dan di leg kedua kita harus mengakui keunggulan Thailand 2-0 di Bangkok dan akhirnya kita harus mengubur mimpi kita kembali untuk menjadi juara di edisi AFF tahun 2016. Memang benar-benar menjadi salah satu momok yang menakutkan aja sih buat timnas
Indonesia untuk menghadapi timnas Thailand sih, Van. Salah satu lawan yang tidak mudah, tapi gue harap dengan kekuatan Indonesia saat ini, gue sih yakin sih Indonesia bakal bisa mengatasi Thailand dan bisa membalaskan 3 kali kekalahan di partai final sebelumnya, dan saatnya Indonesia menjadi juara di kesempatan ke-6 ini, Van. Oke, Gar, berbicara soal pemain nih, ada pemain kunci Thailand dan Indonesia yang tidak dapat bermain di leg pertama nanti. Kalau dari Thailand sendiri ada Bun Matan, kalau Indonesia mungkin Pratama Arhan nih, Gar, yang sebelumnya di situs AFF namanya itu belum tercantum. Namun ketika menjelang press conference untuk leg pertama, tim pelatih dari Indonesia diberitahu oleh AFF bahwa Pratama Arhan ini berhalangan untuk pemain di leg pertama, Gar. Menurut lu, Gar, dari pemain Thailand sendiri, siapa yang patut diwaspadai? Ya, terkait dengan ini ya, pemain kita. Jadi ada kedua pemain tim inti Thailand yang nggak bisa bermain. Yang pertama, kiper utama mereka yaitu Cacat Botprom yang dia harus cedera dan harus meninggalkan AFF tahun ini karena cedera ACL, robek di kaki kirinya setelah melawan timnas Vietnam kemarin lusa malam. Dan juga si Teraton Bunmatan, salah satu bek andalan mereka pastinya yang bermain di Jepang dan tahun ini balik kampung lagi ke Buriram United. Nah, ini salah satu ini sih kabar yang sangat ini aja sih sedikit melegakan juga otomatis karena memang Teraton Bunmatan salah satu pemain yang paling banyak mengkreasi serangan dari timnas Thailand dari sisi kiri dia, dan juga kiper mereka juara dari Liga Thailand dari BG Pathum akhirnya harus digantikan oleh kiper cadangan mereka kedua si Warak Tetsunon. Dan sementara di Indonesia Pratama Arhan dipastikan tidak bisa bermain di leg pertama karena akumulasi kartu 2 pertandingan semifinal kemarin dapat 2 kartu. Jadi gue harap Edo bisa mengganti dan bisa menggantikan peran Pratama Arhan secara baik, terutama dari segi penyerangan. Karena kalau gue lihat sih dari sisi pertahanan dia sangat baik sekali, tapi sisi penyerangan dia masih kurang lah kalau misalnya dibandingkan Pratama Arhan karena kurang agresif mungkin, sehingga dan crossing-crossingnya juga masih kurang terlalu baik juga sih. Gue harap kemarin ketika pas dicadangkan dia banyak berlatih dan bisa menggantikan Pratama Arhan di partai yang super menentukan ini di partai final di leg pertama. Gue rasa sih itu. Sementara ini sih kalau tim kunci permainan timnas Thailand pastinya di kapten mereka si Chanatip Songkrasin. Gue lihat di 2 pertandingan melawan Vietnam, lawan berat juga, dia menjadi motor serangan dari Thailand yang bisa menyambungkan lini pertahanan ke lini penyerangan timnas Thailand, di mana kita harus benar-benar bisa mematikan pergerakan Chanatip Songkrasin. Dan gue harap si Dewangga menjadi yang salah satu rising star kita bisa meredam keagresifitasan dari Chanatip Songkrasin, di mana dia lebih banyak berkutat di lapangan tengah, dan di situ ada posisi Dewangga dan Muhammad Irianto. Gue harap sih 2 pemain ini bisa meredam kecepatan dari Messi-nya Thailand ini, Van. Kita masuk ke sesi penutup nih langsung. Nah, menurut lu jalannya pertandingan seperti apa nantinya dan prediksi untuk skor? 1 menit, Nak. Oke, menurut gue jalan pertandingan pasti akan menegangkan ya. Semoga berjalan sangat seru seperti kemarin, membuat jantung deg-degan, tetapi tetap kita dong yang menang ya. Karena kalau misalnya pertandingan yang nggak seru tuh ya kurang greget aja gitu, apalagi final gitu. Nah, semoga aja baik timnas Indonesia dan Thailand bisa menyajikan pertandingan yang menghibur dan menarik. Walaupun mungkin nanti lini belakang kita bakal sedikit kecolongan atau agak renggang ya dengan munculnya pemain-pemain depan Thailand yang sangat produktif. Kalau seandainya si Terasil Dangda dimainkan lagi, itu juga bisa menjadi catatan ya buat kita dilihat dari pengalaman dia, dan sekarang dia sudah berusia 33 tahun dan pastinya sudah malang melintang lah di dunia sepak bola Asia Tenggara. Dan skornya berapa, Nak? Oke, karena ini waktu terbatas ya. Oke, gue pengennya Indonesia menang 2-1 deh untuk leg pertama. Iya. Amin. Gue langsung ke Tegar. Langsung, Gar. Skornya. Gue harap sih Indonesia leg pertama wajib mengamankan kemenangan 2-0 aja udah cukupan. Buat kita menjadi juara.
Kita akan bahas lebih lengkap lagi nih setelah final leg pertama nih. Kita lanjut untuk final leg kedua dan semoga jalannya pertandingan bagus untuk besok. Ntar malam kalau misalkan tayang hari Kamis, hari Rabu. Hari Rabu. Oke, terima kasih semua. Ibu Thank dan you. Bapak Tegar. Thank you ya.